Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Halo teman-teman investor, selamat jumpa kembali di YouTube channel saya, Hamdi Hasarbaini. Hari ini kebetulan hujannya nggak berhenti dari tadi malam. Kalau biasanya kita melakukan podcast di luar, outdoor, tapi karena hujan, kali ini podcastnya kita lakukan di dalam ruangan. Ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi keindahan podcast saya pada hari ini dengan Sheryl Tanujaya, ya, yang merupakan Head of Research dari Jasa Utama Capital. Sheryl bukan pertama kali podcast dengan saya, tapi udah yang ketiga kali ya, Sheryl. Betul, ya. Pak. Ya, pada episode kali ini saya akan banyak diskusi dengan Sheryl mengenai kenapa kemarin di Desember nggak ada window dressing, kemudian Januari juga lewat begitu saja, nggak ada January effect. Kemudian sebentar lagi ada lagi satu ungkapan yang juga populer di kalangan investor atau trader, yaitu sell in May and go away gitu. Nah, apakah sekarang sampai nanti bulan Mei kondisi pasar tetap seperti ini atau apakah akan membaik? Nanti mungkin Sheryl bisa sampaikan ya. Terima kasih lagi nih Sheryl sudah datang kembali di podcast saya. Kita akan diskusi tentang hal-hal tadi yang saya sampaikan. Jadi pertama kali ya, terima kasih dulu nih Sheryl. Sama-sama Pak Hamdi, terima kasih undangannya. Seperti tadi saya sampaikan Sheryl, kenapa sih di Desember kemarin yang ditunggu-tunggu para investor atau trader khususnya ya, kan biasanya di akhir tahun ada window dressing tuh. Window dress artinya mempercantik tampilan laporan keuangan para emiten, dan sehingga trader atau investor tertarik untuk membeli suatu saham. Kenapa kira-kira nggak ada window dressing kemarin? Oke, baik Pak. Jadi kalau kita lihat window dressing itu kan kejadiannya di bulan Desember ya, di akhir tahun. Lalu ada lagi istilahnya January effect. Januari tentunya di bulan Januari ya. Tapi kalau kita lihat kinerja IHSG di bulan Desember maupun di Januari itu justru secara bulanan melemah. Jadi otomatis tidak ada window dressing ataupun January effect karena dua bulan itu koreksi masing-masing secara bulanan. Nah, penyebabnya apa? Window dressing itu sebenarnya kan terjadi secara historical ya, setiap tahun umumnya terjadi kejadian, tapi tahun kali ini memang agak berbeda, makanya tidak kejadian. Karena apa? Ada beberapa sebab jadinya kenapa window dressing dan January effect itu nggak terasa di Indonesia juga. Nah, yang pertama, menjelang di Desember, di akhir tahun itu kan di 13-14 Desember itu ada FOMC meeting ya. Nah, di saat itu di bulan Desember pelaku pasar mengharapkan di kuartal kedua 2023 itu The Fed sudah mulai memangkas suku bunga acuannya gitu. Karena sepanjang tahun 2022 kemarin kenaikan suku bunganya kan sangat signifikan, sangat agresif. Bahkan yang tertinggi sejak krisis finansial di tahun 2007 gitu. Jadi pelaku pasar mengharapkan suku bunga itu bisa turun segera di 2023 di kuartal kedua. Nah, tapi justru yang diharapkan tidak terjadi. The Fed justru bernada hawkish ya, menyampaikan komentarnya kalau kenaikan suku bunga itu masih akan terjadi di 2023. Bahkan yang diharapkan pemangkasan suku bunganya itu di kuartal kedua, malah dikatakan The Fed akan terjadi kemungkinan baru di 2024. Jadi masih jauh penurunannya. Kenapa? Karena inflasinya juga masih jauh dari targetnya The Fed itu. Di bulan Desember kemarin inflasi masih di 6,5%. Sedangkan target The Fed itu masih di 2%, masih jauh sekali ya. Seperti itu. Lalu yang kedua, melihat berbagai tantangan ekonomi global ya yang luar biasa tahun 2022 ini, secara
ekonomi global itu baru sembuh, baru mulai bangkit dari pandemi. Tapi dihantam lagi sama krisis bahan bakar, krisis bahan baku, krisis komoditas. Karena ada perang jadi, itu ya, Rusia. konflik Ukraina. geopolitik Rusia sama Ukraina di awal tahun 2022 kemarin itu membuat inflasi di berbagai dunia itu juga naik karena kenaikan harga komoditas gitu. Nah, dengan berbagai tantangan ekonomi di tahun 2022 kemarin, jadi hingga akhir tahun lagi tantangan itu masih berlanjut terus ya. Jadi berbagai lembaga seperti IMF itu memangkas target pertumbuhan ekonomi global, bahkan juga ke negara-negara termasuk Indonesia itu juga kena pemangkasan target pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita pelaku pasar melihat, wah IMF aja memangkas nih pertumbuhan target ekonomi, tentu kita merasa berhati-hati gitu. Optimisme kita merasa jadi berkurang. Jadi ya bursa sahamnya juga kurang optimis di bulan Desember kemarin gitu. Apakah ini berpengaruh ke Indonesia saja atau seluruh dunia? Pengaruh ke bursa seluruh dunia ya? Oh iya, tentunya Pak. Jadi ke bursa global ya, bukan di Indonesia aja. Meskipun di Indonesia kita lihat tidak terjadi window dressing ataupun January effect, tapi bursa kita IHSG itu returnnya sepanjang tahun 2022 itu bahkan ranking 8 di dunia. Masih return 4%-an sepanjang tahun 2022. Jadi itu masih oke dibandingkan negara-negara lain yang bahkan minus gitu. Lalu kalau di ASEAN kita ranking 2. Kita hanya kalah dari Singapura. Itu pun beda tipis. Di Singapura returnnya 4,2%-an setahun, kita di 4,09% setahun. Jadi meskipun tidak ada window dressing atau January effect, tapi return kita tetap lebih perform dibandingkan negara-negara lain seperti itu. Jadi ini fenomena atau gejala yang berlaku global ya, bukan cuma di Indonesia ya, bukan hanya bursa Indonesia yang terkena dampak ya. Betul Pak. Bahkan kemarin di akhir tahun juga ya, secara tiba-tiba kasus COVID di China kembali naik gitu, sehingga terjadi aksi jual besar-besaran di bursa Asia. Makanya kenapa kemarin disebutkan valuasi di sana lebih menarik. Tentu menarik karena dia habis terjadi aksi jual besar-besaran akibat lockdown. Sedangkan kita kan tidak terjadi aksi koreksi sebesar yang di sana karena kita tidak ada lockdown dan kenaikan kasus kita di akhir tahun cenderung sangat sedikit ya, sangat rendah karena masih terkendali. PPKM juga kemarin masih nggak ditingkatkan meskipun kasus meningkat, jadi aktivitas juga tidak ada pembatasan yang berarti, masih aman, ekonomi masih bisa dijalankan. Jadi kenapa kemarin dikatakan juga valuasi saham di China lebih murah, lalu dari Indonesia dipindahkan oleh investor ke China. Ya, karena terjadi aksi jual besar-besaran saat ekonomi dia lockdown ya, lalu juga ada protes besar-besaran di negara mereka, bahkan sampai mau menurunkan pemimpinnya. Nah, akhirnya setelah beberapa saat pemimpinnya memutuskan untuk melonggarkan pembatasan kegiatan tersebut. Nah, otomatis secara logika ya, yang tadinya bursa sahamnya koreksi dalam-dalamnya, ada pre-opening, bisa pembukaan ekonomi lagi, tentu meningkat gitu ya. Tentu investor dari berbagai dunia melihat prospek jadinya. Wah, Cina baru buka nih, valuasi betul, lagi murah. Ya udah, kita untuk sementara waktu kita pindahkan ke sana. Tapi meskipun sempat terjadi aksi jual besar-besaran ya di bulan Desember, Januari dari IHSG, tapi kalau kita lihat dalam 1 bulan terakhir ini, investor tuh sudah kembali. Investor asing sudah kembali, sudah net buy akumulasi 5,1 triliun gitu. Jadi bulan Februari bulan yang baik nih kelihatannya untuk IHSG. Jadi ya dibukanya kembali pasar China yang sebelumnya sudah jatuh begitu dalam, itu bukan tidak menjadi ancaman buat bursa di Indonesia ya, karena tadi seperti saya bilang investor global mengalihkan dananya begitu China buka, mereka mengalihkan dananya dari negara lain ke China gitu.
Apakah ini tidak jadi ini tantangan buat bursa di Indonesia, Sheryl? Betul, mungkin awal-awal ya karena investor kan euforia, wah China yang awalnya strict sama kebijakan zero COVID-nya, ada kenaikan kasus, lalu dia lockdown, benar-benar lockdown. Terus sekarang sudah dilonggarkan ya, itu kan di luar perkiraan kita semua ya, di luar perkiraan pelaku pasar. Ya tentu kita pelaku pasar mengapresiasi kebijakan yang luar biasa tersebut. Yang biasanya lockdown sekarang jadinya pembatasan aja, lebih longgar gitu. Tapi kita lihat lagi, akhirnya investor juga menyadari kalau di Indonesia perekonomiannya itu, prospeknya itu masih menarik. Akhirnya makanya aksi net buy juga terjadi akumulasi dalam 1 bulan terakhir tuh ada 5,1 triliun. Lalu kita lihat juga indeks kita IHSG sejak bulan Februari itu sudah semakin mendekati level psikologi 7.000 gitu. Jadi ya itu hanya terjadi sesaat aja, kita lihat ya investor pada ke Cina mungkin dananya, tapi sudah menyadari lagi kalau peluang prospeknya itu di Indonesia kembali ada, apalagi kita sudah mau menyambut bulan Ramadan ya Pak. Nah itu berarti secara makro sebetulnya Indonesia masih jauh lebih baik ya dibanding negara lain. Mungkin tadinya mereka beralih ke China itu temporary aja, tidak permanen ya, karena euforia China sudah buka, mungkin mereka memindahkan dana ke China. Tapi kalau dilihat secara makro Indonesia jauh lebih baik, ya. Mungkin Betul. gitu ya. Betul Pak. Iya. Sebenarnya kalau investor global juga masih khawatir ya. Di China kalau terjadi kenaikan kasus lagi, sejauh mana lagi dampaknya. Sedangkan kalau di kita meskipun ada terjadi kenaikan kasus, tapi relatif lebih resilient gitu ya. Apalagi kita sudah tidak ada PPKM, sudah tidak ada pembatasan gitu. Terus kita kan juga sudah menjelang bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan itu biasa konsumsi sangat tinggi, mobilitas sangat tinggi ya. Apalagi yang sudah bertahun-tahun menunda mudik, pasti akan mudik karena udah nggak ada PPKM. Kondisi COVID juga udah sangat rendah ya, kasus harian positif ya. Kita juga udah membentuk antibodi yang kuat sehingga fatalitas juga udah rendah gitu. Jadi akan membuat masyarakat tuh pede mau konsumsi kayak gitu Pak. Jadi ya, apa nih saran Sheryl untuk para investor ini untuk yang harus saham-saham apa yang harus diakumulasi karena antisipasi ada bulan Ramadan kemudian Lebaran. Tapi tadi saya sampaikan di bulan Mei itu biasanya ada ungkapan itu kan, sell in May and go away gitu. Iya. Nah, apa nih yang harus dilakukan oleh para investor atau trader? Oke, baik. Jadi kalau secara teknikal ya teman-teman, IHSG saat ini tuh membentuk pola inverted head and shoulder juga ya. Berarti tanda-tanda dia tuh mau menguat. Nah, kalau kami perkirakan di bulan Februari atau paling lambat Maret itu IHSG harusnya bisa nge-break di area psikologis 7.000-nya gitu. Lalu kira-kira apa yang bisa membuat IHSG menguat? Ya, saya lihat sih sentimen Ramadan ini bisa menjadi berkah juga buat IHSG. Jadi kita bisa mencermati saham-saham retail ya, saham-saham konsumen primer ya. Mungkin saham-sahamnya juga bisa kita lihat dari retail itu yang menarik ada MAPI, ada RALS ya. Lalu juga kalau dari konsumen primernya kita bisa lihat dari ICBP, dari Mayora, itu menarik Pak. Lalu mungkin dari sektor transportasi ya, itu juga menarik ya. Adanya mobilitas masyarakat itu bisa jadi berkah juga untuk sektor transportasi seperti si Bird. Kalau unggulan kita dari sektor transportasi. Bird ya. Bird, gitu. Kalau ini saham airline gimana? Ya kita sebut ya Garuda yang lama tidur ya, kemudian sekarang udah di ini lagi, gimana menurut Sheryl? Kan transportasi itu. Iya, kalau Garuda sih kami terus terang kurang pantau secara detail ya. Tapi kalau kami kurang menyukai saham-saham yang small cap, apalagi yang kadang suka tidur. Jadi kita
Tidak ini ya? mencermati saham-saham big caps aja yang liquid gitu. Oh, oke. Jadi tadi yang saya kesalahan untuk konsumen primer, kemudian retail, transportasi itu teman-teman investor yang perlu dicermati. Dan tadi saya sampaikan mungkin itu buat antisipasi peningkatan IHSG di bulan Ramadan dan menjelang Lebaran ya. Berarti nanti bulan Mei siap-siap untuk take profit dong, gitu ya. Sebenarnya gini juga ya, nggak begitu juga ya Pak. Kalau soal sell in May, ya lagi-lagi itu kan juga mitos bisa dibilang ya, nggak tentu kejadian seperti itu. Jadi kita bisa lihat lagi kondisinya ke depan seperti apa. Tapi kalau kita lihat sejauh ini yang menjadi tantangan kita, yang menjadi kekhawatiran utama investor kan dari Bank Sentral Amerika, si The Fed itu. Kalau tahun lalu kenaikan suku bunganya kan sudah agresif ya. Tapi kita lihat dari bulan ke bulan, dari menjelang pertengahan tahun lalu, setelah dia menghantam rekor 9,1% inflasi tertingginya itu, tapi dia sudah mulai turun, sudah mulai menjinak inflasinya. Jadi harusnya The Fed itu udah tidak terlalu menjadi kekhawatiran besar bagi pelaku pasar ya. Kan diperkirakan juga tahun 2023 ini kenaikannya tinggal 1 kali lagi, tinggal 25 basis poin lagi gitu. Nggak seperti tahun lalu yang berkali-kali dinaikkan. Lalu memang ada harapan juga untuk tahun ini bisa diturunkan bahkan suku bunganya ya. Tapi kita melihat meskipun nggak diturunkan, paling nggak dijaga aja, dijaga stabil, dipertahankan. Dan itu kan bukan menjadi suatu kejutan lagi untuk pasar. Jadi relatif lebih aman dibandingkan tahun lalu gejolaknya. Memang ada risikonya apa kalau kita tahun ini mungkin akan mencermati soal kita menjelang tahun politik ya, di tahun 2024 ya, mungkin itu baru mulai terasa gejolaknya di semester kedua kalau kami lihat gitu. Jadi semester 1 ini justru kita bisa fokus memaksimalkan potensi cuan yang ada seperti itu. Jadi tadi saya bilang bahwa pasar sebetulnya mengharapkan antisipasi The Fed itu menurunkan suku bunga di kuartal 2, tapi ternyata kan malah sebaliknya, tidak diturunkan, malah mereka memberikan perkiraan bahkan malah ada kenaikan lagi gitu. Iya. Itu bukannya menjadi berbalik ya tanggapan investor terhadap pasar ya, yang tadinya optimis jadi pesimis gitu terhadap pasar modal secara keseluruhan. Gimana Sheryl melihat itu? Iya, jadi memang itu suatu hal yang mengejutkan ya. Tapi hal itu kan sudah disampaikan di bulan Desember kemarin, makanya kita tidak ada window dressing gitu. Kalau sekarang terakhir minggu lalu pidatonya The Fed, pidatonya Jerome Powell itu beliau tidak memberikan bocoran memang bagaimana langkah kebijakan moneter dia. Dia juga tidak ada statement kalau akan kembali menaikkan suku bunga yang lebih besar dari perkiraan pasar. Perkiraan pasar kan 25 basis poin ya kenaikan suku bunganya di bulan Maret. Nah, meskipun data ketenagakerjaan non-farm payroll-nya itu lebih tinggi dari perkiraan, tapi si The Fed itu tidak mengatakan akan kenaikan suku bunga lebih dari 25 basis poin seperti itu. Jadi hal itu masih diterima positif oleh pasar. Meskipun di sisi lain The Fed juga bilang inflasi ini masih jauh dari target dan diakui kalau inflasi yang tinggi ini nggak bisa cepat untuk turun gitu. Jadi tidak ada suatu hal yang mengejutkan gitu ya dari pasar soal pidatonya kemarin. Artinya sudah di buy in ya, di Desember kemarin sudah terprice in ya. Jadi sudah makanya nggak ada window dressing dan January effect juga lewat begitu saja gitu ya. Iya, justru itu harapannya nggak ada window dressing, nggak ada January effect, bisa digeser ke Februari atau Maret. Gitu. Apalagi kita mau bulan Ramadan juga, dan udah nggak ada PPKM juga, jadi itu bagus sentimennya. Tapi tadi Sheryl juga menyinggung tahun depan kita tahun politik. Kira-kira investor gimana harus bersikap nih di semester 2, berarti kan sudah mendekati 2024,
apa yang harus mereka lakukan nih Sheryl? Akumulasi dulu sekarang sampai akhir tahun, kemudian baru ngambil tindakan berikutnya atau gimana? Iya, baik. Kalau aku lihat ya Pak, jadi bursa saham itu dalam segala kondisi selalu memberikan peluang untuk kita menghasilkan uang ya. Jadi sebenarnya apalagi kita, buat trader yang nggak ada iya, istilah gitu apalagi ya. trader. Iya. Dalam satu hari aja, satu hari yang sentimennya mungkin sama, dia mungkin bisa jual beli dalam beberapa kali gitu. Jadi kalau untuk jangka sepanjang itu kita nggak perlu terlalu khawatir ya Pak. Secara kalau kita lihat rata-rata pertumbuhan IHSG kalau dalam jangka lebih panjang lagi, andai kata kita bilang dalam 20 tahun terakhir per tahun itu kan returnnya 18% rata-rata gitu ya. Jadi kalau kita mau jadi investor sekian tahun atau kalau 10 tahun kita lihat range yang lebih sempit itu returnnya 5 tahun rata-rata. Itu kan di atas dari deposito ya secara rata-rata. Jadi tetap returnnya menjanjikan suatu hal yang positif returnnya gitu. Soal tahun politik itu juga masih relatif masih lama. Kita juga selalu lihat IHSG koreksi, nggak mungkin semua sektor koreksi. Pasti ada aja sektor yang menguat ataupun sektor dalam satu sektor itu juga banyak saham-sahamnya lagi yang lagi jalan kayak gitu. Jadi kalau saat ini kita perlu fokusnya di sentimen yang terdekat aja yang ada. Kalau soal politik itu kan masih lama ya. Jadi kita bisa manfaatkan peluang terdekat dulu nih sebelum kita memikirkan yang lebih jauh. Atau kalau kita mau jadi investor, kita perlu lihat jangka yang lebih panjang ya. Kayak tadi saya katakan return tahunan IHSG rata-rata itu selalu lebih baik daripada bursa di negara lain gitu. Jadi in the long run ya, misalnya 5 tahunan kita tetap lebih menarik ya. Sheryl, tadi Sheryl udah bicara panjang lebar soal kebijakan The Fed, kemudian ada perang di Eropa, perang Rusia-Ukraine, kemudian kondisi di China yang tadinya lockdown, kemudian pemerintahnya sudah buka kembali lockdownnya, dan juga kita tahun depan mengantisipasi tahun politik, kemudian ada Ramadan, Lebaran, dan segala macam. Nah, teman-teman investor pasti pengen tahu nih, konkretnya Sheryl menyarankan untuk akumulasi atau untuk perhatikan saham-saham di sektor mana nih untuk minggu depan, jangka pendek ya, seminggu atau 2 minggu ke depan, kemudian menjelang Lebaran, Ramadan, Lebaran, kemudian juga menjelang akhir tahun lah, sebelum kita masuk ke tahun politik. Apa nih saham-saham sektor mana nih yang perlu diperhatikan Sheryl atau diakumulasi gitu buat teman-teman investor? Oke, baik Pak. Jadi untuk jangka pendek ya, kita bisa cermati saham-saham dari minyak yang berbasis sama minyak. Karena apa? Karena harga minyak lagi meningkat, di minggu lalu itu menguat bahkan 8%. Karena Rusia sebagai aksi balasannya ya terhadap sanksi Eropa, dia akan memangkas kapasitas produksi minyaknya sampai 5% gitu. Jadi harga minyak akan menguat ya, diperkirakan dalam beberapa minggu ini masih akan relatif tinggi. Jadi kita bisa cermati saham-saham seperti Medco, Akra, Elsa, seperti itu ya. Lalu sudah menjelang bulan Ramadan ya, konsumen primer itu akan sangat menarik. Karena apa? Karena harga komoditas yang menjadi bahan baku dia itu harganya kan sudah mulai menurun, melandai seperti itu ya. Jadi margin dia akan lebih besar, apalagi dia sudah menyesuaikan kenaikan harga di tahun lalu ya. Sedangkan harga bahan bakunya turun, jadi pendapatan dia akan lebih baik di tahun ini gitu. Selain itu dari sisi permintaan juga ya, karena mobilitas masyarakat kan tinggi ya. Kita lihat jalanan sudah macet, bahkan bukan ramai lagi, sudah macet. Kita lihat di Google Mobility Index juga sudah balik ke pre-pandemi aktivitas masyarakat. Karena mobilitas tinggi, nggak mungkin konsumsinya nggak ada. Pasti konsumsinya juga meningkat. Apalagi kali ini Lebaran Ramadan udah nggak ada PPKM, yang namanya pasti bukber, yang pasti mudik. Itu tentu kan akan menimbulkan konsumsi ya. Lalu juga menjelang tahun politik, nah itu diperkirakan konsumsi lagi yang akan diuntungkan juga ya dari dana politik. Kita tahu juga di masa-masa menjelang tahun politik ini perputaran uang akan sangat tinggi ya. Itu juga jadi booster untuk perekonomian kita sebenarnya.
Jadi kita bisa mencermati saham-saham konsumen primer seperti Mayora, lalu juga ICBP, Alfamart juga masih menarik ya. Lalu kalau dari retail itu ya, tentunya dengan mobilitas masyarakat ya, orang udah pada keluar rumah, pasti apalagi Lebaran itu identik ya Pak sama baju baru ya. Baju baru ya. Ya. Jadi kita bisa lihat sektor retail ya, itu sangat menarik gitu. Seperti contohnya kayak MAPI, kayak RALS, itu sektor saham pilihan kita dari sektor retail. Lalu dari transportasi itu juga menarik ya, kayak Bluebird, lalu ada kirim-kiriman parcel itu ASA itu juga akan diuntungkan, antara aja maksudnya ya, ASA kode sahamnya itu juga akan diuntungkan. Lalu kalau untuk jangka panjang kita invest tentunya akan menarik ya untuk big banks ya, itu masih tetap menarik. Jadi kalau misalnya ada koreksi, justru itu kesempatan yang baik untuk kita akumulasi big banks ya. Lalu memang saham teknologi kemarin sempat koreksi juga ya. Tapi kita lihat di semester kedua itu saham teknologi ada potensi rebound gitu, ada potensi penguatan. Karena ada tahun politik juga, itu bisa diuntungkan kayak dari MTEK ya misalnya. MTEK itu akan diuntungkan dari iklan untuk tahun politik kan itu perlu iklan kampanye. Sekarang sudah zamannya digital, jadi penjualan kampanyenya juga akan secara digital. Jadi itu sektor saham yang diuntungkan. Lalu kalau saham teknologi tahun lalu kan sangat tertekan ya sama ketidakpastian kenaikan suku bunga acuan yang tinggi. Tapi tahun ini kan sudah mulai mereda gitu, apalagi dengan berbagai inovasi yang dilakukan sama saham-saham teknologi itu akan mulai bisa memperlihatkan hasilnya kelihatannya tahun ini. Jadi semester kedua kita lihat kita akan memantau nih saham-saham teknologi kayak Bukalapak, kayak MTEK ya, itu yang kita lihat menarik sejauh ini untuk kita cermati. Seperti itu Pak. Goto gimana? Kalau Goto baru terjadi penggantian manajemen ya, kita rasanya perlu melihat dulu hasilnya, kinerjanya seperti apa. Mungkin kalau ternyata bagus ya, di keuangannya ternyata signifikan perubahannya, meskipun nggak bisa kita bilang langsung jadi profit ya. Jadi kita bisa masih pantau di semester kedua, tapi fokus kita di MTEK sama Bukalapak kalau teknologi. Jadi kalau boleh saya simpulkan, tadi Sheryl menyarankan untuk jangka pendek 1 atau 2 minggu ke depan dan juga menengah ya, itu konsumen primer dan retail ya. Sama minyak. Sama minyak tadi ya, minyak. 3 itu ya teman-teman, 3 yang perlu diperhatikan untuk jangka pendek, untuk minggu depan, 2 minggu ke depan sampai Lebaran ya tentu saja. Jadi 3 itu ya, minyak, kemudian retail dan konsumen primer. Kemudian untuk jangka panjang perlu dilihat big bank tentunya. Iya. Itu yang saham nggak ada matinya kalau big bank ya. Kemudian teknologi ya. Konsumen primer juga masih bagus untuk menyambut tahun pemilu ya, karena konsumsinya masih tinggi. Ya karena pemilu di satu sisi mungkin ada dampak negatifnya karena ketidakpastian segala macam, tapi tentu saja konsumsi akan meningkat ya karena banyaknya dana dari para kontestan pemilu ya. Jadi saya tetap menyarankan konsumen primer, big bank dan teknologi ya tadi ya. Jadi itu teman-teman saran dari Sheryl atas saham-saham yang patut teman-teman cermati, baik untuk jangka pendek 1-2 minggu ke depan maupun jangka menengah, dan tentu saja buat jangka panjang. Nanti teman-teman silakan tentukan sendiri mau masuk di saham mana. Tadi Sheryl sudah singgung sektornya dan juga menyebutkan beberapa contoh sahamnya. Oke Sheryl, terima kasih atas waktunya untuk berbagi di episode kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode yang akan datang. Iya, sama-sama Pak Hamdi. Terima kasih banyak undangannya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan apa yang tadi Sheryl sampaikan bisa memberi manfaat buat teman-teman dalam menentukan, memutuskan akan bertransaksi, akan baik apakah
trading atau long term investment atas saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode yang akan datang.